Dokter jenius. Pengobatan ayah. Mulai hari ini, kebanggaannya sebagai seorang pangeran hilang sudah. Dia tak pernah menyangka keinginan dia dan putrinya untuk menjebak raja, telah membuat dia mendapatkan bencana buat keluarganya. Dia tak pernah menyangka jika perbuatan mereka akan diketahui sang raja sendiri. Akhirnya dengan lesu dia membawa sang putri pulang kembali ke rumahnya. Begitu juga dengan semua orang yang ada di sana, mereka menatap raja dengan tatapan bersyukur, karena sang raja terhindar dari jebakan Pangeran Sanki dan putrinya. Yang kini gelar pangetannya telah dicopot oleh sang raja. Satu persatu mereka pergi setelah memberi salam pada raja. Begitu juga ketiga guru utama. Yang mulia, untung Anda terhindar dari masakan ini. Saya tidak bisa membayangkan jika Anda sampai terjebak dengan gadis serakah seperti Putri Lucia. Ucap Guru Wang. Benar yang mulia. Betapa menjijikkannya usaha Tuan Sanki untuk menjadikan Anda menantu. Apakah dia lupa kalau Anda adalah keponakan dia sendiri? Sambung Guru Teisan. Keserakahan membuat orang buta guru. Jawab raja dengan tenang. Lalu bagaimana Anda bisa lolos dari jebakan mereka? Tanya guru yang sambil menatap sang raja dengan tatapan tanya. Walaupun dia sudah memiliki jawabannya. Semua karena Yue Guru. Dia dan hewan kontraknya yang telah menyelamatkan raja ini. Jawab raja sambil menatap si Yue penuh cinta. Membuat para guru kaget melihat sikap sang raja pada si Yue selain guru yang si. Mendengar jawaban dari sang raja, guru yang si tersenyum. Dia sudah menyadari kejadian itu. Dia menduga pasti ada campur tangan si Yue dalam menyelamatkan raja. Dan perkiraannya ternyata benar. Dasar otak jenius. Selalu ada saja cara dia menyelamatkan seseorang. Ucap guru yang si dalam hati. Guru yang si hanya berkata, dasar gadis nakal. Tapi untung ada otak kecilmu yang nakal itu. Jika tidak, kami tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi pada raja. Nach anak nakal. Jadilah pengawal yang membuat raja aman selama ketiga pengawalnya membantu sekte. Ucap guru yang si sambil menatap si Yue dengan bibir tersenyum. Dia sangat bangga dengan kecerdasan gadis di depannya ini. Dia mengakui kalau raja adalah murid yang paling cerdas di sekte. Tapi kini dia memiliki murid yang lebih cerdas dan licik dari raja. Untung saja dia gadis yang hati dan pikiran ia baik. Jika tidak, akan sangat membahayakan bagi kehidupan manusia. Baik guru. Jawab si Yue. Akhirnya para guru pun pergi dari kamar tinggal raja. Dan ketiga pengawal raja terlihat masih berada di sana. Yang mulia, hamba ingin kembali menjaga Yang Mulia dan Putri. Hamba tidak tenang membiarkan Anda berdua menghadapi masalah sendiri. Ucap Yemai dengan wajah sedih. Benar Yang Mulia. Dan kami dengar. Anda berdua pergi ke Gunung Naga Salju baru-baru ini. Kami ingin berpetualang bersama kalian berdua. Ucap Yesie. Melihat ketiga pengawalnya berwajah sedih, raja berkata, tunggulah sebentar lagi. Bukankah besok pendaftaran murid baru akan segera dimulai dan lusa adalah ujian masuk murid baru dilaksanakan? Setelah semuanya selesai, kalian akan kembali menjaga kami. Kata raja dengan wajah tenang. Baik Yang Mulia. Ucap mereka serempak. Mereka pun segera mohon diri meninggalkan kamar tinggal si Yue dan raja. Setelah kepergian mereka semua, si Yue memilih berlatih di kaki gunung bersama raja.
Tentu saja raja bahagia, karena dia akan pergi berdua saja dengan sang kekasih. Sedangkan di sebuah rumah besar di dalam kota kerajaan, terlihat beberapa orang sedang duduk di ruang keluarga sedang berbicara. Terlihat wajah-wajah mereka terlihat marah dan kesal. Terutama dari wajah seorang gadis yang tertuju pada seorang pria yang terlihat babak belur karena mendapatkan pukulan. Dasar manusia brengsek. Berani sekali kau menodaiku. Teriak Lucia marah para pria itu. Sudah beberapa kali gadis itu memukul dan menendang pria itu. Putri. Hamba juga tidak tahu, saat itu hamba sedang ingin membuka atap kamar raja agar bisa memasukkan bubuk itu. Tapi tiba-tiba ada yang memukul hamba dari belakang. Dan saat itulah hamba kehilangan kesadaran hamba. Hamba baru sadar saat ada suara keras di kamar yang mulia. Itu saja Putri. Ucap penjahat suruhan Putri Lucia dan ayahnya. Alasan. Kau pikir aku percaya ha? Teriak Lucia marah. Ampun Putri. Hamba berkata yang sebenarnya. Ucap pria itu ketakutan. Namun sayang sekali, Lucia yang sudah kehilangan kebangsawanan itu mengambil pedang di dinding dan langsung menerjang pria itu. Pria yang tidak menyadari bahaya itu terlihat kaget. Dia menghindar namun tak urung tangan kanannya yang digunakan untuk menangkus serangan dari Lucia. Terkena sambaran pedang, hingga jatuh di lantai. Melihat sasarannya bisa mengelak, Lucia marah dia kembali menterang pria itu. Perkelahian tangan kosong melawan pedang membuat gerakan mereka tak seimbang. Pria itu yang masih terpengaruh racun si Yue, ternyata memiliki kelambatan dalam bergerak. Akhirnya dia tewas di ujung pedang milik Lucia. Lucia, kenapa kau bunuh pria itu? Teriak sang ayah marah. Dia tadi tertegun ketika Lucia menyerang pria yang telah tidur dengan sang putri. Lebih baik dia mati ayah. Seru Lucia dengan marah. Dia adalah calon suamimu. Setelah kau tidur dengan pria itu, siapa sekarang yang akan meminangmu selain dia? Ucap Tuan Sanki marah. Aku tidak mau menikah lengannya ayah. Aku ingin menikah dengan raja. Bagaimana bisa seorang rakyat jelata mau menikahi aku yang merupakan putri dari Pangeran Sanki? Kata Lucia dengan marah. Kau lupa kalau raja telah mencabut gelar ayah sebagai pangeran. Kita sudah bersyukur raja tidak membunuh kita. Dia hanya mencabut gelar ayah. Ucap sang ayah. Tidak ayah. Aku tidak ingin gelar ayah dicabut. Lebih baik kita pergi menemui kakek kaisar. Ayo ayah. Kita ke sana sekarang juga. Dan kita juga akan meminta kakek untuk membujuk raja agar mau menikah denganku. Ucap Putri Lucia. Apa? Gelar ayah dicabut. Siapa yang melakukannya? Tanya sang istri kaget. Raja ibu. Rencana kita gagal, dan raja mengetahui semua rencana kita, karena marah raja mencabut gelar ayah. Kata Tuan Sanki. Karena itu ayah. Ayo kita ke rumah kakek kaisar, kita meminta kakek untuk mengembalikan gelar ayah. Ucap Putri Lucia. Tapi Lucia. Ucap sang ayah. Sudahlah ayah. Lebih baik kau turuti permintaan putrimu itu, aku juga akan ikut pergi ke sana. Biar aku yang membujuk ayah kaisar. Ucap sang istri. Akhirnya mereka bertiga pergi ke istana menemuimu kaisar tua. Seperti biasa dia akan bertingkah sombong dan congkak. Mereka pikir orang belum ada yang tahu gelarnya telah dicabut raja. Saat dia dihentikan di depan gerbang istana, dengan sombong dia berucap.
Kalian tidak tahu siapa aku, ha? Serunya marah. Kami tahu siapa Anda, tolong kalau memang mau masuk ke dalam istana, kereta harap ditaruh di instal luar. Ucap prajurit itu. Hei, kau berani memerintah seorang Oang Ran, ha? Seru Tuan San Qi marah. Maaf. Kami tahu gelar Anda yang telah dicabut. Dan sekarang kedudukan Anda dengan kami sebagai rakyat sama. Jadi maaf kalau Anda memang mau masuk ke dalam istana, tempatkan kereta Anda di sana. Ucap penjaga itu dengan sopan. Namun Tuan San Qi sangat marah. Akhirnya terjadi keributan di pintu masuk istana. Lucia yang ikutan campur menambah keramaian di sana, hingga membuat kepala pasukan pengawal mendatangi tempat itu. Ada apa ini? Tanya kepala pengawal. Tuan San Qi tidak mau menaruh keretanya di sana, Tuan. Dia ingin membawa kereta itu ke dalam istana. Ucap prajurit itu. Dengar, kami ini keluarga pangeran yang harus kalian hormati, bukan malah menghina seperti ini. Teriak Tuan San Qi marah. Maaf. Kami sudah tahu siapa Anda. Kami sudah tahu kalau gelar pangeran Anda telah dicabut. Anda bukan pangeran lagi, Anda sekarang rakyat jelata. Kalau kalian memang ingin tetap mau masuk ke dalam istana, kalian harus menaruh kereta kalian di sana, kalau tidak, kami tidak akan mengizinkan kalian masuk. Kata perwira tadi. Terlihat kemarahan di wajah Tuan San Qi dan putrinya. Tidak ada pilihan lain selain mengikuti perintah mereka. Mereka harus masuk ke dalam istana yang tempatnya memang agak jauh dari pintu gerbang dengan berjalan kaki. Akhirnya dengan terpaksa mereka turun dari kereta dan menaruh atau memarkirkan kereta mereka di tempat yang ditunjukkan oleh penjaga tadi. Awas kalian ya. Jika aku kelak menjadi ratu, kalian akan mendapatkan hukuman dariku. Ingat itu. Kata Lucia dengan marah. Mereka akhirnya berjalan ke istana Kaisar Tua dengan berjalan kaki. Sesampainya di sana, mereka kembali mendapat hambatan sari penjaga Kaisar Tua. Dan salah satunya adalah anak buah Ye Mai. Maaf Tuan San Qi. Anda bisa menunggu di ruang samping dulu, saya akan memberitahukan pada Kaisar Tua kalau Anda datang. Ucap perwira penjaga. Tuan San Qi tidak berkomentar lagi. Dia tidak ingin berdebat lagi seperti hari yang lalu. Sang istri terlihat cemberut ketika mendapat perlakuan seperti itu dari penjaga sejak tadi. Ayah, kenapa kita tidak langsung masuk saja? Bukankah kau ingin bertemu dengan ayah? Kata sang istri. Itu tidak mungkin istriku. Raja telah memberikan perintah untuk menjaga ayah kaisar dengan ketat. Jawab Tuan San Qi. Cih. Dasar anak muda yang sombong. Ucap istri Tuan San Qi dengan kesal. Jaga ucapanmu istriku. Ini ada di lingkungan istana, kau bisa masuk penjara karena omonganmu. Ucap Tuan San Qi. Namun tiba-tiba Lucia mulai merasakan badannya terasa aneh. Dia merasa sepertinya banyak semut menjalar dan menggigit di tubuhnya. Ibu, tolong lihat tubuhku. Apakah banyak semut di tubuhku? Ucapnya pada sang ibu. Dengan lembut si ibu membantu memeriksa tubuh sang putri. Tidak ada nak. Hanya saja kenapa tubuhmu seperti keluar ruam merah? Kata sang ibu. Untunglah pengawal Kaisar Tua segera datang dan mengantar mereka menemui Kaisar Tua. Mereka berjalan masuk ke dalam kamar Kaisar Tua. Ketika sampai di sana, terlihat Kaisar Tua sedang berbicara dengan seorang pengawalnya. Salam ayah.
ucap Tuan San Qi dan istrinya. Kakek. Salam kakek, ucap Lucia dengan manja. Dia ingin mendekati Kaisar Tia. Tapi salah satu pengawal yang berdiri di dekat kakek menghalangi jalannya. Maaf Nona. Yang mulia tidak dapat bersentuhan dengan siapapun. Jadi tolong menjauhlah Nona, ucap pengawal itu dingin. Hei, apa-apaan kau ini? Aku ini cucu kakek Kaisar, seru Lucia marah. Maaf. Itu sudah perintah dari Yang Mulia Raja. Kara pengawal itu tegas. Terlihat Putri Lucia tak terima. Namun suara kakek Kaisar terdengar menghentikan tindakannya yang ingin memukul pengawal itu. Ada apa kalian kemarin? Ucap Kaisar dengan datar. Ayah. Aku ingin melaporkan perbuatan Raja padaku. Dia anak yang tak tahu diri. Dia telah mencabut gelarku di muka umum. Ucapnya dengan wajah marah. Mencabut gelarmu. Memangnya kau mempunyai kesalahan apa? Kata Kaisar tua dengan tenang. Sebab tadi pagi sudah ada utusan dari Raja yang memberitahukan pencabutan itu. Dan sang utusan juga menceritakan masalah apa yang terjadi hingga Raja mencabut gelar pangeran pada Pangeran San Qi. Mendengar perkataan dari Kaisar yang memiliki wajah tenang, membuat Tuan San Qi sedikit resah. Jangan-jangan pria tua ini sudah tahu kejadian yang sebenarnya. Batin Tuan San Qi. Itu hanya salah paham Yang Mulia saja. Tapi Raja menjadi marah tanpa mendengarkan penjelasanku ayah. Ucap Tuan San Qi. Kakek, tolong aku. Aku ingin menikah dengan kakak Cutian Jike. Ucap Lucia memohon pada Kaisar tua. Mendengar capan Lucia, Kaisar tua terlihat menatap wajah Lucia. Kau salah meminta pertolongan padaku. Aku tidak pernah menekan Raja untuk mencari calon istrinya. Jadi maaf. Jangan memintaku membantumu untuk memaksa Raja agar menjadikanmu istri sang Raja. Jawab kakek Kaisar. Tapi kek, aku hanya mencintai Kak Cutianji. Seru Lucia sedikit kesal. Maaf. Dia bisa mencari calon istri yang terbaik untuk dirinya sendiri. Bukankah kau telah memiliki calon suami? Dan kalian akan segera menikah. Ucap kakek Kaisar dengan wajah tenang. Namun nada suaranya terdengar dingin. Tidak kek. Aku tidak berhubungan dengan orang itu, aku berhubungan dengan Yang Mulia Raja, tapi dia tidak mengakuinya dan memberikan diriku para pria lain. Ucapnya dengan cepat. Jadi sekarang Raja harus bertanggung jawab terhadapku. Ucapnya lagi dengan wajah sedih. Cukup. Kau pikir aku tidak tahu kejadian yang sesungguhnya? Aku tahu semua ini adalah rencana kalian yang ingin menjebak Raja. Seru kakek Kaisar marah. Tapi semua itu karena aku mencintai kakak, kek. Ucap Lucia membela diri. Mencintai. Kau mencintai Raja. Kau itu bukan mencintai Raja, tapi kau ingin dia menjadi muikmu, kau ingin berkuasa, kau ingin menjadi ratu kerajaan ini. Kau egois. Jika kau memang benar mencintai dia, kau tidak akan berbuat senekat dan sejauh itu. Apakah kau tidak berpikir, jika saat itu Raja yang ada di kamar itu dan bukan pria yang kedapatan tidur denganmu itu, di mana akan ditaruh wajah Raja? Apakah masih pantas dia menjadi Raja kerajaan ini? Untung saja semua rencanamu dapat diketahui, kalau tidak, Raja tak akan pernah menjadi Raja lagi. Dasar keluarga bodoh. Hanya demi keinginan yang serakah, kalian tidak memikirkan nasib kerajaan ini.
Bagaimana nasib kerajaan ini jika raja sudah tidak mau lagi menduduki tahta kerajaan Darga? Seru kaisar tua marah. Tapi kek, aku sangat mencintai Kak Chu Tianji. Aku ingin menikah dengannya, ucap Lucia ngotot. Kau pikir raja akan menyukai dirimu yang sudah kotor itu? Walaupun kejadian ini tidak terjadi, raja tidak pernah mencintai dirimu. Sudahlah, sekarang kalian pergi tinggalkan aku. Kalian membuat penyakitku kambuh saja. Pengawal bawa mereka pergi. Seru kaisar marah. Baik yang mulia, jawab pengawal di sisi kaisar. Tapi ayah, seru istri Tuan San, kita rela. Dia tak rela usahanya untuk menjodohkan sang putri yang sudah ternoda dengan raja gagal. Dasar Mei Kempir, masak raja dikasih sisa. Tidak kek, aku tidak akan pulang kalau kakek tidak menikahkan aku dengan kakak. Ayolah kek, kakak akan menuruti kemauan kakek, ucap Lucia memaksa. Ayah, tolong aku agar gelarku dikembalikan lagi oleh raja, seru Tuan Sanki. Mendengar ucapan mereka bersamaan, membuat kakek kaisar semakin marah. Pengawal, seret mereka keluar. Dan jangan biarkan mereka masuk kembali ke istana ini, apapun alasannya, teriak kaisar tua marah. Beberapa pengawal segera menyeret mereka bertiga keluar dari istana kaisar tua. Walaupun Tuan San Ki pandai dalam ilmu kanuragan, tapi melawan perwira yang menjaga keselamatan kaisar tua, dia kalah jauh. Setelah membawa dan melempar mereka keluar dari gerbang istana, para penjaga segera menutup pintu gerbang. Terlihat Lucia teriak dengan marah. Mereka menjadi tontonan masyarakat kota. Mereka menjadi pembicaraan masyarakat kota kerajaan. Karena sudah banyak yang tahu kejadian tadi pagi di Sekte Tapak Dewa. Sedangkan si Yue sendiri dan raja sedang giat berlatih. Mereka melakukan itu sampai hari menjelang sore. Ketika matahari hampir tenggelam, raja dan si Yue berlari cepat menggunakan ilmu meringankan tubuh, kembali ke kamar inap mereka. Setelah Samoai di kamar, mereka memutuskan masuk ke dalam ruang teratai. Setelah selesai mandi dan berganti baju bersih, si Yue dan raja menemui Sima Yuan di ruang pengobatan. Terlihat pria itu sedang berbaring dengan ditunggui Xiao Tu dan Tongsa. Kedua makhluk pengawal si Yue itu terlihat duduk lotus di pojokan ruangan. Ternyata mereka menunggui Sima Yuan sambil bermeditasi. Saat si Yue masuk terlihat ketiganya menatap ke arah pintu. Mereka melihat dua wajah tampan masuk ke dalam ruangan. Apa kabar ayah? Bagaimana keadaan ayah sekarang? Ucap si Yue sambil tersenyum lembut. Terlihat wajah Sima Yuan sudah bisa tersenyum. Wajah tampannya kini sudah terlihat. Walaupun masih terlihat kurus. Yue, aku, Iknak, ucapnya terbatah. Ayah sekarang sudah mendapatkan banyak kemajuan, sekarang ayah coba mulai memusatkan kekuatan pada anggota badan ayah untuk bergerak. Ucap si Yue sambil tertawa bahagia. Si Yue mendekat dan mulai memijit pelan tubuh Sima Yuan untuk melemaskan ototnya yang kaku. Dan raja pun ikut melakukan apa yang dilakukan si Yue. Terkadang mereka bergantian. Setelah beberapa saat berada di dekat sang ayah, si Yue pahit keluar untuk membuat makanan untuk mereka semua. Setelah membuat beberapa masakan dan bubur untuk sang ayah, si Yue segera membawanya masuk ke dalam ruang pengobatan tempat sang ayah beristirahat. Maaf, aku akhiri dulu ceritanya ya. Aku ikenjut besok lagi.
Jangan lupa like, vote, dan komennya, aku tunggu. Bersambung. Episode sebelumnya, jebakan Putri Lucia. Episode berikutnya, ke perbatasan 1. Dokter Jenius. Ke perbatasan 1. Si Yue mendekat dan mulai memijit pelan tubuh Sima Yuan untuk melemaskan ototnya yang kaku karena sudah bertahun-tahun tak sadarkan diri. Raja duduk diam memperhatikan apa yang dilakukan si Yue pada sang ayah. Dia menatap sang kekasih dengan tatapan bangga. Tak pernah dia melihat seorang gadis yang mau memperhatikan sang ayah yang sedang sakit seperti itu. Selama ini dia hanya bisa melihat banyak gadis dari kalangan bangsawan yang hanya bisa manja, bersikap sombong dan angkuh. Tapi gadis ini, dia merawat atau menolong siapapun yang butuh pertolongannya. Tak peduli siapapun dia. Gadis yang lembut, tapi juga bisa jahat dan licik. Hanya saja kejahatannya dan kelicikannya ada pada tempat yang semestinya. Setelah beberapa saat berada di dekat sang ayah, si Yue pamit keluar untuk membuat makanan untuk mereka semua. Setelah membuat beberapa masakan dan bubur untuk sang ayah, si Yue segera membawanya masuk ke ruang pengobatan tempat sang ayah beristirahat. Dengan telaten si Yue menyuapi Sima Yuan, sedangkan raja sesekali membantu si Yue jika dibutuhkan. Sima Yuan melihat kebaikan sang putri serta kedekatan raja dengan putrinya. Tak terasa Sima Yuan menereskan air matanya. Melihat sang ayah menangis, si Yue kaget. "Ayah, ada apa? Apakah ada yang sakit?" tanya si Yue dengan wajah cemas. Terlihat kepala Sima Yuan menggeleng pelan. Tidak. Ayah Gia, ucap Sima Yuan pelan. Itu harus ayah. Dengan ayah bahagia kesembuhan ayah akan lebih cepat, kata si Yue sambil mengusap air mata yang mengalir dari mata sang ayah. "Ayah, setelah ini ayah berendam di air suci ya," kata si Yue yang membuat Sima Yuan kaget. Air suci," ucapnya yak percaya. "Iya ayah. Baiklah ayah. Si Yue akan memberitahu ayah." Sekarang ini ayah berada di ruang dimensi teratai milik si Yue. Di sini si Yue memiliki danau air suci, juga ada pohon roh, ada juga kolam kecil air jiwa. Dan banyak lagi yang nantinya bisa ayah lihat saat ayah sudah sembuh. Jadi sekarang ayah harus berusaha memulihkan tenaga dalam ayah. Si Yue hampir lupa. Meridian ayah sudah si Yue pulihkan, jadi ayah bisa mencoba berkultivasi. Ucap si Yue menjelaskan tempat yang sekarang Sima Yuan tempati. Terlihat mata Sima Yuan terbelalak kaget. "Jangan kaget seperti itu ayah. Ayah akan melihatnya nanti," ucap si Yue sambil tersenyum. Sang ayah hanya bisa menatap si Yue dengan tatapan yang sulit digambarkan. Si Yue hanya tersenyum menatap sang ayah. Begitu juga dengan sang raja. Bukan hanya sang ayah saja. Dia pun pertama kali mengetahui ruang teratai si Yue tercengang takjub. Setelah selesai memberi makan dan minum air suci yang telah dicampur dengan air jiwa, si Yue membawa sang ayah masuk ke dalam bak mandi. Kini yang mengangkat Sima Yuan adalah Tongsa yang bertubuh besar. Dengan ringannya Tongsa membawa Sima Yuan untuk dimasukkan ke dalam bak mandi. Setelah merendam sang ayah dalam bak mandi, si Yue mengambil kursi dan duduk di belakang Sima Yuan. "Ayah." Si Yue akan mengalirkan tenaga dalam si Yue pada ayah, agar kekuatan ayah lebih cepat kembali. Ucap si Yue.
Terlihat anggukan pelan kepala sang ayah. Si Yue mulai menaruh tangannya di punggung telanjang si Ma Yuan. Dan secara perlahan si Yue mulai mengalirkan tenaga dalamnya. Si Ma Yuan merasakan aliran hangat masuk ke dalam tubuhnya. Untuk membantu sang putri, si Ma Yuan mencoba berkultivasi. Dan betapa kagetnya dia, ki yang berada di sekitarnya sangat banyak. Dia merasakan kekuatan ki masuk ke dalam tubuhnya bersama kekuatan yang si Yue aliran. Mendapatkan kenyataan itu, si Ma Yuan sangat bahagia. Dia mulai menyerap ki yang ada di sekitarnya. Kini dia mulai merasakan kekuatannya kembali. Cukup lama si Yue membantu sang ayah. Tak betapa lama, secara perlahan si Yue menarik kembali kekuatannya. Setelah itu dia menarik tangannya dari punggung sang ayah. Sedangkan sang ayah tetap bertahan. GG. Kita keluar, biarkan ayah menyelesaikan kultivasinya. Sepertinya kekuatan ayah telah kembali. Ucap si Yue. Bahagia. Si Yue bangun dan raja yang ada di belakangnya segera mengusap peluh di wajah dan kepala si Yue. Istirahatkah dulu sayang? Ucap raja sambil mengusap peluh si Yue. Tians. Aku tidak apa-apa kok. Kita buat makanan di dapur biarkan ayah berendam. Ucap si Yue. Akhirnya mereka pergi ke dapur. Cukup lama si Yue membuat beberapa makanan, dia juga tak lupa membuat bubur buat sang ayah dengan beberapa campuran herbal. Tak lupa air suci, daun roh dan air jiwa. Dan satu lagi buah beriret. Setelah semua makanan telah jadi, si Yue membawa makanan dan minuman untuk sang ayah ke dalam ruang pengobatan. Setelah menatap di atas meja, si Yue segera pergi ke kamar mandi. Di sana dia melihat si Ma Yuan sedang berkultivasi. Namun saat mendengar suara langkah mendekat, terlihat mata si Ma Yuan terbuka. Ayah, sudah selesai kultivasinya? Tanya si Yue sambil mendekat. Iya nak. Ucap suara bariton sang ayah menjawab ucapan si Yue. Tentu saja mendengar suara sang ayah si Yue terkejut bukan main. Ayah, kau sudah bisa berbicara. Seru si Yue gembira. Benar Yue. Ayah sudah merasakan kekuatan ayah kembali. Ucap si Ma Yuan bahagia. Si Yue bahagia ayah. Sebentar lagi pasti ayah sudah bisa berjalan dan berlari. Ucap si Yue gembira. Terima kasih nak. Semua ini berkata dirimu. Ternyata ayah serembuh oleh tangan anak ayah. Ucap si Ma Yuan dengan gembira. Itu sudah merupakan kewajiban si Yue sebagai seorang putri. Sekarang coba ayah gerakan tangan dan tubuh ayah. Perintah si Yue lembut. Dengan gembira si Ma Yuan menggerakkan tangannya di udara. Fan itu membuat si Yue, dan si Ma Yuan sendiri bahagia. Ternyata kemajuan ayah semakin banyak. Dan kekuatan ayah sedikit ialah kembali. Lebih baik ayah ganti baju dulu, dan nanti kita akan melihat kemajuan kesehatan ayah di dalam ruang penggibatan, Tongsa. Minta tolong bawa ayah ke dalam ruang ganti, di sana sudah si Yue siapkan baju ganti buat ayah. Kau bisa membantu ayah mengganti bajunya kan? Ucap si Yue. Baik putri. Apapun perintah putri, aku akan lakukan. Ucap Tongsa. Baiklah aku tunggu di ruang pengobatan. Ucap si Yue lagi. Baik putri. Jawab Tongsa. Nak, kenapa kau memanggil putriku dengan panggilan putri? Tanya si Ma Yuan. Karena dia adalah putri junjungan kami. Ucap Tongsa dengan nada bangga. Oh, begitu.
Ucap Sima Yuan Oelan. Ya sudah ayah. Aku tunggu ayah di ruang pengobatan ya. Ucap si Yue lembut. Baik Yue. Ucap sang ayah. Si Yue dan Raja segera keluar dari kamar mandi. Si Yue dan Raja menunggu sang ayah di ruang pengobatan sambil berkultivasi. Tak betapa lama terdengar langkah berat milik Tong Sai yang membawa Sima Yuan masuk ke dalam ruangan. Si Yue dan Raja segera mengakhiri kultivasi mereka. Terlihat Tong Sai membaringkan sang ayah di atas pembaringan. Perlahan si Yue berdiri dan mendekati sang ayah. Si Yue menyuapi sang ayah dengan bubur yang dia bawa. Setelah itu si Yue pamit untuk makan bersama raja dan para penjaga dan hewan lontraknya. Sang ayah mengiyakan. Setelah makan, si Yue segera membantu sang ayah untuk mencoba menggerakkan kakinya. Istilah keren di dunia modern terapi kali ya. Dan ternyata bisa. Kaki mulai bisa digerakkan. Sedangkan tangan sudah bisa diangkat dan diturunkan seperti manusia normal. Setelah cukup lama membantu sang ayah, akhirnya si Yue sadar harus kembali ke alam nyata. Karena dia berada di sini sudah sehari semalam. Dan itu bertanda kalau di alam nyata sudah hampir pagi. Ayah, maaf si Yue harus pergi. Sebab di sekte sekarang ada pendaftaran murid baru. Sahabat dan saudara si Yur, maksudnya si Yue cucu kakek si akan mendaftar. Jadi si Yue harus kembali ke dunia nyata. Ucap si Yue sambil menatap sang ayah. Mendengar ucapan si Yue terlihat Sima Yuan kaget. Maksudmu mereka berada di alam atas ini juga? Tanya sang ayah. Benar ayah. Karena mereka dan si Yue tidak ingin berpisah. Mereka adalah keluarga si Yue selama ini. Merekalah yang menyayangi si Yue dengan sepenuh hati tanpa melihat kekurangan si Yue. Kata si Yue lagi. Terlihat sang ayah tak mengerti. Nanti si Yue akan cerita para ayah. Tapi ayah juga janji harus menjelaskan pada si Yue tentang semuanya. Ucap si Yue lembut. Mendengar ucapan sang putri terlihat air mata mengalir di pipi Sima Yuan. Maafkan ayah nak. Baiklah ayah akan mengatakan semuanya. Ayah akan menceritakan semua yang terjadi pada kita. Ucap Sima Yuan lembut. Oh ya ayah. Apakah ayah ingin bertemu dengan guru Yunjin? Tanya si Yue lagi. Apakah dia bisa kau bawa ke sini? Tanya Sima Yuan. Kalau ayah ingin bertemu dengan guru, aku akan mengabulkannya. Jawab si Yue. Bawalah dia kemarin nak. Karena dia ayah masih bisa bertahan. Ucap sang ayah. Apakah dia adik ayah? Tanya si Yue. Bukan. Dia bukan adik ayah, tapi dia sahabat setia ayah. Dia lebih muda 2 tahun dari ayah. Dia melebihi seorang adik. Ucap sang ayah. Baiklah kalau begitu akan aku bawa dia kemarin untuk menemani ayah. Jawab si Yue. Akhirnya Raja dan si Yue segera kembali ke alam nyata. Benar saja. Ketika mereka berada di alam nyata, ternyata hari sudah pagi. Si Yue dan Raja segera bersiap menemui guru sebelum melihat para saudaranya mendaftar. Namun saat mereka keluar dari ruang kamar si Yue, 2 pengawal bayangan Raja menemui mereka berdua. Salam sejahtera yang mulia Raja. Salam putri. Sapa mereka serempak sambil memberi hormat dengan setengah jongkok. Ada apa kalian mendatangiku? Ucap Raja datar. Maafkan kami yang mulia. Perbatasan dalam keadaan keruh, yang mulia dimohon pulang ke istana oleh Pangeran ketiga. Karena Pangetan ingin menemui yang mulia.
ucap pengawal tadi. Baik, aku akan segera pulang, aku akan berpamitan pada guru lebih dahulu, sekarang kalian boleh pulang. Katakan pada pangeran ketiga aku akan segera pulang, dan kita akan segera berangkat ke perbatasan. Kata raja dingin. Baik yang mulia, jawab mereka setempat. Mereka segera meninggalkan raja dan si Yue. Setelah kepergian mereka berdua, raja menatap si Yue. Sayang, aku harus pergi, ucap raja. Aku ikut. Kita pamit dulu para guru, jawab si Yue. Tapi Yuer, raja seolah tak rela si Yue ikut. Yang mulia tidak lupakan kalau hamba merupakan pengawal pribadi yang mulia, kata si Yue lagi. Mendengar ucapan si Yue, raja tak dapat berbicara. Baiklah, kita pergi, ucap raja lembut. Akhirnya mereka segera pergi menemui sang guru untuk berpamitan serta izin tidak bisa melihat penerimaan murid baru. Saat mereka mengatakan itu, guru segera memberi izin. Pergilah kalian berdua. Aku harap pada ujian terakhir kalian bisa datang, kata guru Yang Si dengan wajah sedih. Semoga bisa guru. Akan kami usahakan, kata raja lagi. Hati-hati kalian berdua. Mungkin di sana kalian bisa menggunakan ilmu pedang dua nyawa, kata guru Tabegesi. Baik guru, kami mohon diri, ucap raja. Akhirnya mereka segera keluar dari rumah tinggal guru Yang Si. Saat mereka melewati aula pertemuan, mereka bertemu dengan guru Munsa dan ketiga pengawal raja. Saat melihat wajah cemas raja serta jalan mereka yang terburu-buru, membuat mereka cemas. Yang mulia, seru Yemai. Seruan Yemai membuat langkah si Yue dan raja terhenti. Raja menatap pada para pengawalnya. Ada apa, Mai? Kata raja. Sepertinya ada sesuatu yang membuat Anda terburu-buru, ucap Yemai. Raja tahu dia tidak bisa menyembunyikan masalah kerajaan para ketiga pengawalnya. Perbatasan diserang, Mai, jawab raja. Apa? Seru mereka bersamaan. Ya sudah, kami pergi, ucap raja. Tunggu yang mulia, kami akan ikut, seru Yemai kembali. Hei, kalian sedang mendapat tugas dari guru, seru raja lagi. Keselamat kerajaan lebih penting yang mulia. Kami akan minta izin pada guru Yang Si. Di sini masih banyak yang bisa membantu terselenggaranya penerimaan murid baru. Jadi tunggu kami, ucap Yemai. Baiklah, kalau itu mau kalian, aku tunggu kalian di luar. Kami akan menemui sahabat dan saudara Yuer yang akan mendaftar, ucap raja. Baik yang mulia, ucap mereka serempak. Raja dan si Yue segera melanjutkan perjalanan mereka. Sedangkan ketiga pengawal raja segera menemui para guru untuk meminta izin. Ketika si Yue keluar dari pintu khusus yang memang untuk murid, mereka tak sengaja melihat gerombolan dari sahabat dan saudaranya berada di antara para pendaftar yang antri. Si Yue dan raja yang memakai topeng mendatangi mereka. Yuer, seru mereka serempak. Sudah, jangan keluar antrian, aku akan ke sana, seru si Yue yang melihat mereka akan keluar antrian. Si Yue segera mendekati antrian. Saat para pendaftar melihat si Yue yang berjalan ke arah gerombolan Pangeran Luo Yi dan teman-temannya, mereka bersetu kesal. Woi, kalian harus antrian di belakang, teriak mereka ribut. Maaf, kami hanya ingin bertemu mereka sebentar, seru si Yue dengan wibawa. Raja merasakan tekanan di dalam suara si Yue, membuat semua orang yang berteriak tadi terdiam.
Mereka merasa takut entah kenapa. Dengan tenang si Yue berjalan ke arah para sahabat dan kakaknya. "Kak, aku tidak bisa melihat kalian mendaftar dan mengikuti ujian nanti ya," kata si Yue. "Kenapa Yue?" tanya Pekineran Luo Yi kecewa. "Aku harus mengikuti Tians ke perbatasan," ucap si Yue pelan. "Apakah kami harus ikut?" tanya Pangeran Luo Yi lagi. "Tidak, tidak usah. Teruslah mendaftar. Aku berharap kalian dapat diterima," ucap si Yue. "Kami usahakan agar bisa melihat ujian terakhir kalian nanti," kata Raja menimpali. "Baiklah, kami akan berusaha. Semoga kalian berdua cepat kembali," ucap Pangeran Luo Yi. "Kami tidak akan mengecewakanmu Yue," ucap Ronghan sambil mengusap kepala si Yue. "Benar Yue," ucap mereka serempak. "Bagus. Semoga berhasil. Aku pergi. Semangat," ucap si Yue. Lalu dia segera pergi. Dan saat itulah para pendaftar melihat 3 orang gagah keluar dari dalam perguruan dan bergabung dengan pemuda yang mereka teriaki tadi. Saat mereka melihat kelimanya pergi dengan melesat cepat, mereka terkejut dan merasa malu. Mereka pikir kedua pemuda tadi murid yang akan mendaftar. Ternyata mereka murid perguruan. Serempak mereka melihat pada gerombolan orang yang berbicara pada pemuda tadi. Gerombolan Ronghan sendiri yang ditatap oleh mereka, terlihat sangat tenang dan cuek saja. Sedangkan si Yue, raja dan ketiga pengawalnya segera pergi ke kerajaan dengan menggunakan kuda milik mereka yang berada di ruang teratai si Yue. Setelah lama berada di sana, kini si Yue telah mengembalikan mereka pada di pemilik. 1 minggu sekali, mintalah air suci padaku agar kuda kalian tetap dalam keadaan sehat dan kuat, ucap si Yue. "Baik putri," jawab mereka serempak. Mereka segera memacu kuda mereka menuju kerajaan. Ketika sampai di kerajaan terlihat para prajurit telah bersiap akan berangkat. Ternyata yang dikirim bersama raja adalah prajurit khusus. Melihat 5 orang yang datang, mereka terlihat kaget. Namun setelah melihat ketiga pengawal raja, mereka segera tahu kalau pria bertopeng yang ada di sebelah pria tampan itu adalah sang baginda raja. Serempak mereka memberi hormat dan memberi salam. "Kak, kau sudah datang." Sebuah suara terdengar dari arah belakang para prajurit. Dan tak lama seorang pemuda gagah dan tampan berjalan mendekati mereka. Dia memakai pakaian seorang jenderal. "Inikah adik dari Yang Mulia Raja?" batin si Yue. "Lo kau juga berangkat Jenderal Waisan?" ucap raja. "Benar Yang Mulia. Kita harus dengan cepat memberantas mereka." Jenderal Longde mengirim berita kalau kerajaan Pangbo mengirim beribu prajurit ke perbatasan. Sepertinya mereka ingin menyerang habis-habisan, ucap Jenderal Weisan. "Bagus. Dengan begitu kita mengurangi kekuatan kerajaan itu," kata raja dengan nada sinis. "Benarkah? Lalu siapa dia?" tanya Weisan yang memang belum pernah bertemu dengan si Yue. "Dia pengawal pribadiku yang baru, namanya si Yue," ucap raja memperkenalkan si Yue. "Salam Pangeran Weisan," ucap si Yue sambil mengepalkan tangannya di depan dada memberi hormat. Pangeran Weisan membalas penghormatan si Yue dengan tersenyum sedikit. Dia menatap si Yue tak percaya. Seakan meremehkan si Yue. "Kak, apakah kekuatan ketiga pengawalmu sudah berkurang? Dan apakah pengawal bayanganmu masih kurang kuat?" tanya Pangeran Weisan pada raja. "Memangnya ada apa?"
Tanya raja heran. Kenapa kau memilih pria yang masih sangat muda menjadi pengawal pribadimu? Apakah aku perlu memilihkan seseorang yang lebih oengakaman dan kuat untuk menggantikan dia? Ucapnya dengan nada merendahkan si Yue. Si Yue yang mendengar ucapan dari Pangeran Wei San hanya tersenyum tipis. Sedangkan ketiga pengawal raja terlihat berwajah hitam karena kesal. Cek. Jangan sampai kau tertarik dan meminta putri untuk menjadi pengawal kerajaan yang resmi jika kau nanti melihat kekuatan putri si Yue. Seru Ye Mai kesal. Hahaha. Kau akan menangis nanti Pangetan, kau akan menangis pada raja untuk memberikan putri sebagai pengawalmu, dan kau akan patah hati saat tahu siapa dia. Aku yakin itu. Ucap Ye Xie. Cek, pangeran. Kau akan menyesali ucapanmu saat melihat kekuatan pria tampan yang kau hina itu. Dan aku tidak bisa membayangkan betapa kau akan terpesona saat melihat wajah cantik itu. Ucap Yegu sambil tertawa dalam hati. Aku tidak membutuhkan itu Saner. Aku memilih dia karena aku suka. Aku hanya membutuhkan dia dan ketiga pengawalku serta para pengawal bayanganku untuk melindungiku. Ucap Raja datar. Terlihat wajah Pangeran Wei San tak puas. Ya sudah, ayo kita pergi. Kata Raja lagi. Tapi Kak, pria selema itu apa yang bisa dia lakukan untuk menjagamu? Ucap Pangeran Wei San lagi. Sudah, jangan kau permasalahkan masalah pengawalku, ayo kita berangkat. Ajak sang raja pada sang jenderal. Akhirnya mereka berangkat menuju perbatasan. Saat Pangeran Wei San melihat kelina kuda yang menjadi tunggangan mereka berlima, dia berseru kagum, namun dia tidak sempat bertanya karena raja telah memacu kudanya dengan cepat bersama kemapat pengawalnya mendahului mereka semua. Cukup dulu ya ceritanya. Aku lanjut lagi besok. Maaf jika masih ada typo. Jangan lupa like, vote, dan komennya aku tunggu. Bersambung. Episode sebelumnya. Pengobatan ayah. Episode berikutnya. KEPERBATASAN 2. KEPERBATASAN 2. Sudah, jangan kau permasalahkan masalah pengawalku, ayo kita berangkat. Ajak sang raja pada sang jenderal yang juga merupakan sang adik kandung. Akhirnya mereka berangkat menuju perbatasan. Saat Pangeran Wei San melihat kelima kuda yang menjadi tunggangan mereka berlima, dia berseru kagum, namun dia tidak sempat bertanya karena raja telah memacu kudanya dengan cepat bersama kemapat pengawalnya mendahului mereka semua. Begitu juga dengan para prajurit khusus yang juga mengendarai kuda. Mereka kagum saat melihat kuda yang dinaiki para pengawal raja. Terutama kuda milik raja dan pria muda itu. Kuda milik raja memang kuda nomor 1. Dan kini hidupnya di ruang teratai. Maka kudanya semakin kuat, besar dan tinggi. Melebihi bentuk dari kuda biasa. Begitu juga dengan kuda putih yang dinaiki pria muda pengawal sang raja. Kuda itu teramat bagus. White yang memang merupakan kuda pilihan dari alam bawah itu memang sangat undah, apalagi telah hidup bertahun-tahun di ruang teratai dan merupakan penghuni ruang teratai, membuat kuda itu bentuk fisiknya jauh lebih kuat dari kuda biasa. Karena itu siapapun yang melihat White, mereka akan sangat terpesona bahkan mungkin ingin memiliki White. Para prajurit terkagum-kagum melihat jewergian mereka. Raja memacu kudanya dengan cepat. Yang mulia, apakah kita tidak akan menunggu adik Anda? Tanya si Yue sambil memandang sang raja. Biarkan saja.
Kita akan menunggunya nanti sambil beristirahat, jawab raja. Si Yue pun mengikuti keinginan Raja Chu Tianji. Sedangkan di sebuah rumah, seorang gadis dan sang ayah terdengar berteriak kesakitan karena tubuhnya yang sudah banyak terluka karena garukan. Tubuh mereka terasa gatal sekali walau sudah digaruk sampai terluka namun masih tetap gagal. Kini terlihat ruam serta luka garukan memenuhi sekujur tubuh mereka. Banyak goresan kuku di wajah dan tubuh mereka. Tapi mereka tetap menggaruk. Ayah, ibu, tolong aku, seru gadis itu yang ternyata Lucia sambil menggaruk sekujur tubuhnya. Nak, apa yang harus ibu lakukan? Sudah 2 tabib yang kita panggil, tapi penyakit yang kau derita tidak sembuh. Jangankan sembuh, berkirang saja tidak, ucap sang ibu. Ya ibu cari tabib atau dokter lainnya. Tolong bu. Aku tidak tahan dengan rasa gagal ini, teriak sang putri. Baiklah akan aku coba pelayan mencarikan tabib atau dokter lagi, ucapnya dengan bingung. Dia pun memanggil pelayan untuk mencari tabib lagi. Dan di kamar yang lain sang suami juga merasakan badannya yang gagal. Namun tidak separah sang putri. Sudah 2 tabib yang mereka panggil, tapi pil dari mereka tidak bisa mengurangi rasa gagal parah tubuh mereka. Ibu, panggilkan tabib lagi ibu. Aku tidak tahan dengan gatal ini, serunya dengan kesakitan dan rasa gagal parah tubuhnya. Iya ibu sudah menyuruh pelayan memanggil tabib. Sebenarnya kalian ini kenapa? Tidak ayah tidak anak terkena penyakit gatal seperti ini. Ada apa dengan kalian? Rencana kalian gagal, malah sekarang kalian mendapat penyakit seperti ini, seru sang ibu dengan kesal. Akhirnya dia berjalan ke kamar sang suami karena mendengar sang suami memanggil namanya. Sesampainya di kamar pribadinya, dia melihat sang suami terlihat kesakitan menggaruk tubuhnya. Walaupun tidak separah Dang Putri, istri Tuan Sanqi berdua membantu sang suami untuk menggaruk tubuh bagian punggungnya. Terlihat tubuh sang suami seperti tubuh sang putri. Terlihat ruam di sekujur tubuhnya. Tak berapa lama dokter datang. Dia segera menyuruh dokter masuk ke kamar agar bisa mengobati penyakit suami dan putrinya. Sedangkan di perjalanan terlihat si Yue, raja dan ketiga pengawalnya sedang duduk beristirahat di tenda yang memang sudah mereka buat. Sudah 2 hari ini mereka menempuh perjalanan tanpa henti. Mereka hanya beristirahat untuk minum dan mengistirahatkan dan memberi makan dan minum kuda sebentar. Ye Xie dan Ye Gus serta Ye Mai sudah membuatkan tenda untuk raja dan putri. Semua karena permintaan raja. Sedang si Yue sendiri tak keberatan karena dia akan beristirahat di ruang teratai. Mereka kini sedang menunggu para prajurit yang tertinggal jauh. Mereka memilih beristirahat di tengah hutan itu karena hari telah malam. Si Yue menyiapkan makanan yang dia ambil dari ruang teratai. Mereka menikmati makan bersama berlima. Raja memang seperti si Yue. Mereka selalu makan bersama para pengawal ataupun sahabatnya. Setelah mereka selesai makan dan duduk beristirahat, barulah rombongan jenderal datang. Melihat sang raja duduk bersama keempat pengawalnya, setelah memberi perintah istirahat pada prajuritnya, Pangeran Waisan mendekat pada raja dan berkata, "Kak, kenapa kau pergi dahulu? Bagaimana kalau ada yang menyerangmu?" Ucap Pangeran Waisan sambil menatap si Yue yang sedang mau memakan buah apel yang baru dia ambil dari depan raja.
Namun sebelum buah itu tergigit apel telah berpindah tangan. Kau tidak sopan dan kurang ajar, berani sekali kau mengambil buah milik raja. Hardiknya marah. Si Yue hanya menatap Pangeran Wei San dengan tenang. Wei San, seru raja marah. Namun si Yue memegang pelan tangan raja yang ingin berdiri. Kakak, jangan terlalu memanjakan dan memberi hati pada bawahanmu. Di mana ketegasanmu dulu? Jika kau biarkan pengawalmu tidak menghormatimu lagi, Fengan terpaksa aku akan menghukum mereka kak. Walaupun dia anak buahmu, aku tidak suka itu kak. Kau ini raja kerajaan Darga. Dan kau, lebih baik kau pergi dari sini. Tinggalkan raja, aku memecatmu. Jangan karena ketampananmu kau menghilangkan sopan santunmu. Sekarang kau pergi dari kakakku, kami tidak membutuhkan kau di sini. Seru Jenderal Wei San marah. Raja berdiri dengan marah. Namun si Yue memegang tangannya lembut. Tidak usah bertengkar, aku akan pergi. Kita berjumpa lagi nanti Tians. Mai, Sie dan Kougu. Jaga raja dalam perjalanan. Ucap si Yue. Tapi si Yue. Seru ketiga pengawal itu berbarengan. Tidak Yue, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Teriak raja marah. Terlihat tatapan mata membunuh dari raja yang ditujukan para adik kandungnya Pangeran Wei San. Namun sebelum kemarahannya meledak, tiba-tiba datang seekor kuda dengan membawa penumpang yang berlumuran darah. Dan pakaian itu adalah pakaian prajurit kerajaan Darga. Yang mulia. Syukurlah hamba menemukan yang mulia. Ucap pria di atas kuda. Dia turun dengan sudah payah sambil turun dibantu beberapa prajurit. Ada apa prajurit? Seru Pangeran Wei San sambil mendekati prajurit itu. Jenderal muda Chanro dalam bahaya. Pasukannya telah terkepung oleh musuh. Seru prajurit itu sebelum dia pingsan. Berita itu membuat semua orang kaget dan tertegun. Namun si Yue segera berkata, Raja ikut denganku, kui berubahlah. Teriak si Yue. Kaaaaaka. Kaaaaaka. Terdengar teriakan nyaring di udara. Dan tak lama terlihat seekor burung berwarna-warni melayang turun dari udara. Si Yue segera memasukkan kudanya ke dalam ruang teratai. Sedangkan raja segera berkata pada Ye Mai. Mai, pakaikan kuda milikku pada Pangeran Wei San, kami pergi terlebih dahulu. Serunya sambil melompat ke udara menyusul si Yue yang sudah berada di atas punggung Feng Kui. Baik yang mulia. Seru Ye Mai. Dan tak lama burung itu telah mengudara dan pergi dengan cepat meninggalkan mereka. Jenderal, Anda mendengar perintah yang mulia bukan? Kata Ye Mai yang masih kesal dengan ucapan Pangeran Wei San pada si Yue tadi. Semua orang masih terlihat tercengang melihat kehadiran burung besar yang membawa si Yue dan raja pergi. Tak terkecuali Pangeran Wei San. Hi, apakah kalian akan tetap tinggal di sini? Seru Ye Mai kesal. Mendengar suara Ye Mai, Pangeran Wei San tersadar. Itu, yang mulia. Ucapnya gagap. Apa salahnya dia pergi bersama pengawalnya? Jawab Ye Xie. Bukan. Maksudku si Yue itu. Ucap Pangeran Wei San dengan heran. Anda akan melihatnya nanti, lebih baik Anda sekarang naik kuda milik raja, setelah itu kita akan cepat melanjutkan perjalanan kita. Jangan sampai kita terlambat dalam menolong Jenderal muda Chanro. Ucap Ye Mai sambil melompat ke atas kudanya. Mendengar ucapan Ye Mai,
Pangeran Waisan segera naik ke atas kuda milik raja. Dan segera mereka memacu kuda mereka dengan cepat. Untunglah perbatasan sudah tidak jauh lagi. Sedangkan Si Yue dan raja dibawa terbang oleh Feng Kui menuju pertempuran. Dan benar saja, dari jauh terlihat Oasukan Jenderal Muda Chanrou mulai kewalahan menghadapi Oasukan yang lebih besar yang menyerang mereka. Setelah agak dekat, Si Yue dan raja segera melompat turun. Kui, Tiger, Xiao Tu dan Kau Ivy. Berubahlah kalian, kau juga Liong Bei, Tongsa. Seru Si Yue sambil melompat turun. Begitu juga dengan raja, dia memanggil kedua binatang kontraknya. Semua berubah menjadi manusia dan mereka segera masuk ke dalam arena pertempuran. Mereka segera membabat musuh yang ada di depan mereka. Jenderal Muda Chanrou yang melihat beberapa kultivator yang berwajah tampan dan masih muda datang menolong mereka, membuat dia terkejut, heran sekaligus senang. Tapi keheranannya seketika hilang berubah menjadi kebahagiaan saat dia melihat sang raja berada di antara mereka. Semua itu membuat prajurit anak buahnya yang tadinya sudah putus asa mendapatkan semangat untuk bertempur kembali. Sedangkan di pihak musuh terlihat keterkejutan di wajah mereka. Apalagi melihat sepak terjang para pria itu sangat mematikan. Dalam sekejap saja prajurit musuh banyak yang mati. Apalagi sepasang pria tampan yang gerakannya sangat indah dalam berpasangan itu. Sangat ganas dalam membunuh musuhnya. Dalam beberapa menit saja, para prajurit musuh sudah banyak yang tumbang. Semua itu membuat prajurit kerajaan Darga yang tadinya semangat mereka sudah jatuh, melihat itu timbul kembali. Dan saat itulah Ye Mai, Ye Xie dan Ye Gu datang bersama Pangeran Waisan. Saat Pangeran Waisan mau masuk ke dalam pertempuran, dia melihat Si Yue yang menggila membunuh para prajurit musuh dengan pedangnya yang bercahaya merah kemasan. Gerakannya sangat indah mengagumkan, dia bagai malaikat pencabut nyawa yang sedang bertugas. Pangeran, kenapa masih bengong? Apakah dengan cara bengong Anda bisa membunuh musuh? Teriak Ye Xie yang masih marah atas ucapan Pangeran Waisan pada Si Yue. Dan dia tahu kalau pangeran berdiri bengong di sana karena melihat sepak terjang Si Yue. Mendengar teguran dari Ye Xie, Pangeran Waisan tersadar. Dia segera turun ke pertempuran yang semakin seru. Dan kini keadaan terbalik. Musuh terlihat kewalahan mendapatkan serangan dari para pendatang baru. Apalagi ditambah prajurit yang baru datang, pertempuran benar-benar dimenangkan oleh prajurit Darga. Tak butuh waktu lama, prajurit kerajaan musuh dapat dipukul mundur. Kini hanya tinggal beberapa prajurit muda yang bisa lolos dari pertempuran. Tak lama terdengar teriak kemenangan dari para prajurit Darga. Setelah melihat keadaan telah aman, Si Yue menyuruh para makhluk kontraknya kembali ke dalam ruang teratai untuk beristirahat. Kalian kembalikah? Kara Si Yue bertelepati. Baik Yuer, ucap mereka bersama. Tak lama mereka menghilang dari pandangan. Begitu juga dengan makhluk kontrak raja. Mereka kembali ke ruang dimensi raja. Para prajurit segera membawa teman mereka yang terluka kembali ke benteng. Sedangkan Jenderal Muda Chanrou menemui sang raja. Salam yang mulia. Chanrou menghadap. Ucap Jenderal Muda itu sambil memberi hormat. Sudah berdirilah. Kita kembali ke benteng. Ucap Raja datar. Baik yang mulia.
Jawab Jenderal Muda Chandra. Dia segera membawa para prajurit ke markas mereka. Dan Raja segera mengajak Si Yue pergi ke benteng kerajaan Darga. Diikuti ketiga pengawal mereka. Ketiga pengawal Si Yue sangat bangga pada sang putri. Putri yang begitu berani dan bergerak dengan lincah di dalam pertempuran, tetapi wajah kelelahan tidak terpancar sama sekali dari wajah tampannya. Namun beda dengan Pangeran Waisan. Dia sesekali menatap Si Yue seakan tak percaya. Di dalam tubuh yang terlihat lembut itu, ternyata terkandung kekuatan yang sangat besar. Mereka segera masuk ke dalam benteng kembali. Ternyata di dalam benteng pasukan kerajaan Darga terdiri dari beberapa base camp. Melihat banyaknya prajurit yang terluka dan para medis yang tak cukup banyak, akhirnya Si Yue San ketiga pengawal raja ikut menangani para pasien. Melihat itu, Raja segera mengajak Jenderal Muda dan sang adik untuk masuk ke dalam ruangan khusus milik Raja. Sepertinya mereka akan membicarakan pembicaraan yang penting. Untunglah Si Yue mempunyai alasan untuk tidak ikut ke dalam ruangan itu. Saat para dokter dan tabib serta para perawat yang melihat Si Yue ingin membantu menolong para prajurit, mereka menatap Si Yue sinis. Hanya saja mereka tidak berani terus terang karena mereka mengenal ketiga pengawal raja. Hanya saja mereka heran, kenapa ketiga pengawal raja sangat hormat para pria muda itu. Namun cemoohan mereka menjadi hilang saat Si Yue dengan sempurna menolong para prajurit yang terluka. Malah hasil dari pertolongan Si Yue lebih baik dan rapi dari hasil yang dilakukan mereka. Setelah selesai mereka segera keluar dari ruang pengobatan. Si Yue keluar dari ruang pengobatan dengan mendapatkan tatapan kagum dari para dokter dan tabib yang ada di sana. Mereka berjalan ke arah base camp tempat Raja berada. Ketika sampai di sana, mereka masih melihat kedua jenderal masih berada di sana. Untuk menghindari masalah dengan Jenderal Waisan, Si Yue dan ketiga pengawal Raja menunggu mereka di luar ruangan. Namun Raja malah memanggil Si Yue. "Yue, kemarilah. Untuk apa kau duduk di luar?" kata Raja memanggil Si Yue. "Maaf Yang Mulia, lebih baik Si Yue berada di luar saja," jawab Si Yue datar. Mendengar jawaban Si Yue terlihat wajah Raja kesal. Dia bukan kesal pada Si Yue tetapi pada sang adik yang telah membuat gadis kesayangannya marah. Sedangkan Jenderal Muda Chandra heran melihat pria muda itu berani menolak ucapan sang Raja. Terlihat Raja menatap pada sang adik dengan tatapan marah. Dan Pangeran Waisan tahu, dialah yang membuat Si Yue menolak panggilan sang kakak. Dan dia jadi heran pada sang kakak. Bukannya marah pada Si Yue yang berani menolak panggilannya, tetapi mengapa pria dingin itu malah menatap padanya dengan horor. Tak lama Raja keluar menemuimu Si Yue dengan wajah kesal. "Ah, kadihan pemuda itu. Kenapa dia mesti menolak panggilan Raja?" seru Jenderal Chandra. Namun mereka menjadi kaget saat Raja dengan lembut mengajak Si Yue masuk ke dalam ruangan. Apakah Raja salah makan? Apakah ini si Raja dingin itu? Batin Jenderal Chandra dan Pangeran Waisan. Akhirnya Si Yue dan ketiga pengawal Raja masuk ke dalam ruangan yang memang khusus tempat sang Raja. Setelah mengikuti pembicaraan Raja dan jenderalnya, Si Yue tahu kalau pasukan yang menyerang tadi adalah pasukan terbesar kerajaan musuh. Mungkin mereka ingin menuntaskan pertempuran, agar mereka menang. Untuk mengertak mudah dan membuat jatuh semangat prajurit musuh,
Si Yue dan para makhluk kontraknya berencana membunuh jenderal musuh. Malam itu bersama para hewan penjaganya yaitu Feng Kui, Xiao Tu, Tiger, Liong Bei keluar dari benteng prajurit Keraka Amdarga. Mereka menggunakan tubuh Feng Kui yang tak terlihat. Saat itu Raja sedang kembali berdiskusi dengan kedua jenderalnya. Jadi saat si Yue keluar, dia tidak mengetahuinya. Ketika di dalam perjalanan menuju benteng musuh, ternyata musuh juga sedang melakukan apa yang si Yue lakukan. Mereka ingin menyerang Bentemge kerajaan Darga di malam hari. Dan saat si Yue melihat kehadiran mereka di pertengahan jalan menuju benteng mereka, si Yue pun segera menghadang. Cek! Jangan kalian katakan kalau kalian ingin menyerang benteng kerajaan Darga malam ini, kata si Yue sinis menghadang perjalanan mereka. Kau anak muda, jangan ikut campur urusan kami, ucap salah satu dari mereka yang terlihat mempunyai wibawa cukup besar. Yuer, kekuatan mereka rata-rata cukup tinggi, ucap Tiger. Benar putri. Tapi jangan khawatir. Kami masih mampu menghadapi mereka. Bagus. Kalau begitu kita hadapi mereka, jawab si Yue. Saat itu si Yue memang memakai seperti rakyat atau kultivator pada umumnya bukan sebagai tentara kerajaan Darga. Tidakkah mereka sadar kalau serial orang yang ada di medan pedang tetap dikatakan prajurit? Mendengar mereka bersikap seperti itu, si Yue berkata, mana mungkin saya akan diam saat kerajaan saya ada yang ingin mengganggu? Jawab si Yue dingin. Sekali lagi aku katakan pergilah anak muda, sebelum kau mendapatkan masalah dari kami. Ucap pria itu lagi. Bukankah aku sudah bilang aku tidak akan tinggal diam jika kalian ingin membuat masalah di kerajaanku. Tapi jika kalian memaksa maka hadapi kami dulu. Kui, Tiger, Xiao Tu, Bei, Tongsa dan Ivy keluarlah. Seru si Yue pada semua makhluk kontraknya. Dan kini berdiri di depan mereka. 8 anak muda dengan wajah tampan namun terasa dingin berdiri bersama pria muda tadi. Tentu saja kemunculan mereka membuat prajurit musuh kaget. Kalian siapa? Seru pria itu kaget. Bukankah kalian ingin menyerang kerajaanku? Dan kami merupakan penduduk kerajaan Darga. Jawab si Yue dingin. Brengsek. Ternyata kau tidak bisa dikasihani anak muda. Kau mencari mati. Teriak pria itu marah. Kami tidak perlu rasa kasihan Anda pada kami, sekarang hadapi kami. Kata si Yue datar. Baik kalau itu maumu anak sialan, kalian semua. Tangkap mereka. Jangan sisakan satu orang pun untuk hidup, bunuh mereka semua. Teriak pria itu marah. Mendengar teriakan sang pemimpin, mereka segera mengepung gerombolan si Yue. Ternyata mereka 3 kali lebih banyak dari kelompok si Yue. Namun melihat semua itu si Yue hanya tersenyum. Dan mereka segera menyerang. Maka terjadi pertempuran yang sengit antara kelompok si Yue dan prajurit musuh. 2 orang yang menyerang si Yue ternyata memiliki kekuatan hebat. Si Yue segera mengeluarkan pedang Tianfang dari ruang terataiannya. Sedangkan hewan kontrak si Yue terlihat menerima serangan dengan tertawa. Kalian ingin membunuh kami? Apakah kalian mampu? Seru Ivy sambil tertawa. Oh, kalian ingin menyentuhku? Boleh, boleh. Ayo sentuh aku, pukul aku. Seru Ivy sambil teriawa riang. Begitu juga dengan yang lain, mereka bertemor bagai mendapat mainan baru.
Dan di benteng kerajaan Darga, raja yang sedang berdiskusi dengan dua jenderalnya terkejut saat mendengar salah satu prajurit melaporkan kalau di pertengahan padang di depan markas atau benteng terlihat ada pertempuran sengit. Mendengar itu, dia langsung lari ke arah kamar si Yue. Benar saja dia tidak melihat gadis itu. Tapi dia masih berpikir positif. Mungkin si Yue ada di dalam ruang teratai. Dia pun segera berlari ke atas menara. Namun saat sorot batu cahaya disorotkan ke arah pertempuran yang agak jauh dari benteng, mata tajamnya melihat pertempuran yang sangat sengit. Dan dia melihat sosok yang sangat dia kenal. Dengan wajah cemas dia langsung terbang keluar dari benteng. Ketiga pengawal yang baru datang dan melihat sang raja terbang keluar, segera menyusul dengan cepat. Begitu juga dengan kedua jenderal yang melihat itu. Udahan dulu ya. Maaf baru bisa update. Jangan lupa like, vote dan komennya, aku tunggu. Bersambung. Episode sebelumnya. Ke perbatasan 1. Episode berikutnya, pertempuran.